Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IDAS jilid yang kedua ini merupakan historiografi yang membicarakan mengenai masa Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, di sini editor jilid 2 adalah Edi Setiawati dan Hasan Jafar. Jadi keduanya ini merupakan arkeolog senior yang pernah terlibat dalam penulisan SNI. Jadi kalau Edi Setiawati pernah terlibat dalam penulisan SNI edisi 1984, sedangkan Hasan Jafar terlibat SNI 1984 dan juga edisi pemutakhiran 2010. Jadi memang kedua editor ini merupakan arkeolog yang sangat senior. Nah, di sini kalau kita lihat dari buku jilid yang kedua, ini tebalnya 372 halaman dengan 7 bab, dan di situ ada sekitar 51 artikel, dan yang terbanyak artikelnya adalah Edi Setiawati, yaitu 14. Kemudian disusul Wayan Ardika dan Bambang Budi Utomo yang menulis 5 artikel. Kemudian disusul oleh Hasan Jafar, kemudian Habib Mustopo, masing-masing 4 artikel, dan kemudian juga ada Supratikno Raharjo, kemudian Edi Wuriantoro, ada Titi Surti Nastiti, dan Mahi Suhadi. Mereka masing-masing menulis 2 artikel ya, ditambah dengan Muhammad Nur. Nah, kemudian Muhammad Nur 2 artikel ya, bersama dengan Nini Susanti Julianto dan Igede Semadi Astra. Jadi mereka masing-masing menulis 2 artikel, sedangkan 1 artikel ditulis oleh Agus Aris Munandar. Jadi kalau dihitung semuanya adalah 51 artikel. Nah, jilid yang kedua ini memang diawali oleh pendahuluan sebagai pengenalan masa Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi ini sebenarnya lebih tepat dikatakan sebagai refleksi sejarah masa prasejarah ketika memasuki masa sejarah. Jadi ini pengantar yang menunjukkan bahwa antara periode prasejarah dengan periode Hindu-Buddha itu sebenarnya memang harus dijembatani dalam penulisannya, dan di antara keduanya sebenarnya tidak bisa dipisahkan meskipun dipotong dalam arti hanya dalam bentuk periodisasi. Jadi periodisasi memang tujuannya untuk mempermudah bagi sejarawan untuk meninjau masing-masing periode, dan nanti akan dibandingkan antara periode prasejarah dengan periode Hindu-Buddha, dan apa saja yang diperoleh pada masa Hindu-Buddha itu akan bertemu atau ada titik temu dengan sejarah Hindu-Buddha, yaitu pengaruh kebudayaan India yang masuk ke Indonesia. Jadi pada intinya memang benar bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang sebenarnya tidak terlalu tidak beradab gitu ya. Jadi bangsa Indonesia sebenarnya memang bukan bangsa yang biadab,
itu bangsa yang mempunyai peradaban, sehingga di sini Indonesia bukan bangsa yang berada pada titik nol sama sekali, ya. Jadi memang antara budaya prasejarah nanti ada titik temunya dengan budaya Hindu-Buddha. Jadi di sini memang tidak ada istilahnya jomplang gitu ya, antara sejarah kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan India. Nah, justru karena ada tingkatan yang sama, maka titik temu itu kemudian terbentuk gitu ya. Jadi ada sinkretisme di dalam kebudayaan Indonesia, karena sebenarnya bangsa Indonesia memang tidak berada pada titik nol, ya, sama sekali tidak mempunyai peradaban, tapi memang sudah mempunyai peradaban terutama pada masa prasejarah. Hanya saja memang pada masa itu belum dikenalnya sistem huruf, dan bangsa Indonesia tampaknya tidak sempat atau belum sempat membuat sistem huruf sendiri, sehingga menggunakan sistem huruf yang berasal dari kebudayaan India. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.